Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Felicia Vinas Cipto dengan NRP 5026221072 dari Departemen Sistem Informasi dari kelas KSIP. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 KSI, yaitu menyelesaikan problem Excel. Di sini terdapat soal. Isilah sheet pegawai dengan ketentuan yang sudah ada. Dalam sheet pegawai sudah diberi contoh bentuk jawabannya. Gunakan rumus Excel dengan efisien. Bisa kita lihat terdapat 8 misi yang harus kita selesaikan. Misi yang pertama yaitu menyembunyikan 10 digit terakhir nomor NIK. Misi yang kedua, mengisikan tanggal lahir pegawai pada kolom F berdasarkan nomor KTP-nya, format dengan style Indonesia. Yang ketiga, isikan tanggal pertama pegawai bekerja pada kolom G berdasarkan sheet data mulai bekerja. Jika data tidak ditemukan, maka pegawai mulai bekerja tanggal 1 Januari 2020. Yang keempat, isikan kota asal pegawai pada kolom H berdasarkan nomor KTP-nya. Gunakan 4 digit pertama dan sesuaikan dengan sheet master kota. Lalu misi yang kelima, isikan email pegawai pada kolom J berdasarkan dengan pola nama depan, titik, nama belakang, @ksi.co.id. Jika hanya memiliki nama depan, maka polanya adalah nama depan @ksi.co.id. Lalu misi yang keenam, pada kolom M, isikan gaji dan bonus pegawai sebesar 10% dari gaji. Bonus diberikan bagi pegawai yang sudah bekerja minimal 15 tahun. Lalu yang ketujuh, buatlah sebuah makro dengan nama pisah yang diaktifkan jika pengguna menekan tombol Ctrl Shift M. Yang kedelapan, buatlah surat pemberitahuan dan ucapan selamat kepada semua pegawai yang sudah bekerja minimal 15 tahun atas kenaikan gajinya. Lalu di bawah ini, uh, di sheet ini dilampirkan format surat pemberitahuan dan ucapan selamat untuk para pegawai. Langsung saja kita mulai dengan misi yang pertama. Kita beralih kepada sheet pegawai. Lalu di sini sudah dicantumkan nomor NIK para pegawai. Misi kita yang pertama adalah menyamarkan 10 digit nomor NIK dari para pegawai. Langsung saja kita gunakan replace, lalu alt text, start number, karena kita menyembunyikan 10 digit terakhir nomor NIK, dan biasanya nomor NIK terdiri dari 16 digit, maka dimulai dari digit ke-7. Lalu 10 digit, dan new text adalah karakter baru yang akan kita gunakan untuk menyamarkan 10 digit NIK. Maka kita gunakan bintang sebanyak 10 kali. Kita tutup, lalu kita enter. Nah, di sini sudah tertampilkan 10 digit nomor NIK yang sudah disamarkan. Lalu untuk mengisi baris yang lain, kita klik kolom yang tadi sudah kita cari, kita double klik pada ujung bawah kanan. Nah, di sini semua sudah terisi nomor NIK samaran dari para pegawai. Lalu kita beralih ke misi yang kedua, yaitu mengisikan tanggal lahir pegawai berdasarkan dengan nomor KTP-nya. Sebelum kita mengisi tanggal lahir, lebih baik kita mengubah dari teks ke more number format, lalu kita pilih date. Pastikan location yang kita pilih itu adalah Indonesia, karena tadi di perintahnya harus menggunakan style Indonesia. Lalu kita pilih tipenya, oke. Lalu kita masukkan date, kurung, mid, lalu alt text-nya adalah pada nomor NIK. Start number, di sini kita harus lihat yang pertama adalah tahun. Tahun di nomor NIK dimulai pada digit ke-11. Maka 11,
Lalu digunakan 2 digit angka, berarti 2, tutup, kurung, lalu mid, kita beralih ke bulan, sama alt text-nya adalah nomor NIK, lalu bulan dimulai pada digit ke-9, 2, lalu yang terakhir adalah day, day dimulai dari digit ke-7, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat tanggal lahir dari pegawai pada baris ketiga, itu adalah 3 Maret 1989. Formatnya sudah sesuai dengan format Indonesia. Lalu untuk mengisi yang lainnya, kita double klik pada ujung bawah kanan. Oke, untuk kolom tanggal lahir para pegawai sudah terisi. Lalu yang berikutnya adalah tanggal mulai bekerja. Pada tanggal mulai bekerja, kita menggunakan sheet lain, yaitu pada sheet data mulai bekerja. Pertama kita buka terlebih dahulu. Kita lihat di sini terdapat 2 kolom. Yang pertama adalah kolom email, dan yang kedua adalah kolom tanggal mulai bekerja. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menentukan tanggal mulai bekerja para pegawai jika kita mengetahui emailnya terlebih dahulu. Maka kita kembali ke si pegawai, kita lompat ke misi yang kelima, yaitu mengisikan email pegawai. Saja kita masukkan fungsi, karena kita mencari email dan email harus menggunakan huruf kecil, maka kita masukkan fungsi lower, lalu kita masukkan fungsi if, lalu masukkan logical test-nya. Tadi diperintah, jika pegawai tidak memiliki nama belakang, maka emailnya adalah nama depan @ksi.co.id. Jika memiliki nama belakang, maka nama depan titik nama belakang @ksi.co.id. Maka kita masukkan logical test-nya. Jika tidak memiliki nama belakang, berarti P3 sama dengan kosong atau blank. Lalu kita masukkan value if true. Concatenate jika value-nya true, maka pegawai hanya nama depan, lalu @ksi.co.id. Lalu kita tutup. Lalu yang selanjutnya adalah value if false, concatenate dalam kurung nama depan, lalu titik, lalu nama belakang, lalu @ksi.co.id. Tutup. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar email dari pegawai pada baris ketiga. Lalu untuk mengaplikasikan pada yang lainnya, kita double klik pada ujung bawah kanan. Di sini sudah keluar seluruh email para pegawai. Lalu kita cek pada salah satu pegawai yang tidak memiliki nama belakang, yaitu pada baris ke-7 ada Ahmad. Kita cek pada bagian emailnya, Ahmad. Di sini hanya dengan format nama depan @ksi.co.id. Namun, jika bagi pegawai yang memiliki nama belakang, formatnya adalah nama depan, titik, nama belakang, @ksi.co.id. Karena emailnya sudah kita cari, kita kembali pada misi yang ketiga, yaitu mencari tanggal mulai bekerja para pegawai. Kita masukkan
fungsi if and a, karena tadi di perintah ada pegawai yang tidak memiliki data tanggal mulai bekerja, maka kita menggunakan fungsi if and a. Lalu VLOOKUP. Lookup value-nya adalah pada kolom email. Lalu tabel array, kita menggunakan data mulai bekerja. Lalu column index number, A2. Oh, ini masih tabel array ya. Sampai B1701. Agar tidak berubah-ubah, kita kunci terlebih dahulu. Lalu kolom index number-nya adalah 2, dan range lookup-nya adalah false. Tutup. Lalu value if and a, kita masukkan 1 Januari 2020. Kurung, kita enter. Nah, di sini sudah keluar tanggal mulai bekerja pada pegawai pada baris ketiga. Lalu untuk mengaplikasikan pada yang lainnya, kita double klik pada ujung bawah kanan. Oke, tanggal mulai bekerja para pegawai sudah berhasil ditemukan. Lalu kita lanjut pada misi yang keempat, yaitu mengisikan asal kota pegawai berdasarkan nomor NIK-nya. Kita masukkan VLOOKUP, lalu lookup value-nya, value. Kita lihat pada nomor NIK-nya. Untuk mengetahui asal kotanya, kita menggunakan 4 digit pertama dari kiri pada nomor NIK. Maka kita masukkan left, lalu alt text-nya, nomor charge-nya ada 4, kita tutup, lalu tabel array-nya pada master kota, kolom B2 sampai C39. Jangan lupa kita lock terlebih dahulu. Lalu kalau index number-nya adalah 2, dan range lookup-nya adalah false. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar asal kota dari pegawai pada baris ketiga. Lalu untuk mengaplikasikan kepada yang lainnya, kita double klik saja. Nah, di sini sudah keluar asal kota dari seluruh pegawai. Lalu lanjut, karena misi nomor 5 untuk mengisikan email sudah kita kerjakan, kita lanjut ke misi yang ke-6, yaitu mengisikan gaji pegawai plus bonus 10% bagi pegawai yang sudah bekerja minimal 15 tahun. Maka di sini kita harus menggunakan fungsi if. 15 tahun dihitung dari tahun sekarang, maka tahun sekarang adalah 2022, dikurangi right, karena kita mengambil 4 digit dari kanan pada tanggal mulai bekerja. Lalu kurung, masukkan alt text-nya adalah G3, lalu number of charge-nya ada 4, kita tutup. Jika lebih dari sama dengan 15. Lalu value if true-nya adalah gajinya ditambah dengan gaji dikali 10% untuk bonusnya. Lalu value if false adalah concatenate belum 15 tahun. Kita tutup.
lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar gaji pegawai berserta bonusnya. Lalu kita double klik untuk mengisi yang lainnya. Nah, untuk pegawai yang belum bekerja lebih dari 15 tahun, maka akan muncul outputnya adalah belum 15 tahun. Lalu kita lanjut kepada misi yang ke-7, yaitu menggunakan makro. Pertama, kita ke tab data, lalu pilih filter, lalu selanjutnya ke bagian developer, kita ke record makro. Beri nama makronya yaitu pisah, dan shortcut key-nya adalah Ctrl+Shift+N. Lalu kita klik OK. Untuk yang pertama, kita bisa memisahkan bagian, kita pilih terlebih dahulu bagian marketing. Maka kita uncheck list bagian-bagian lain selain bagian marketing. Lalu OK. Lalu kita copy, Ctrl+C, lalu kita pindah ke sheet marketing, lalu Ctrl+V. Oke, lalu kita kembali ke sheet pegawai. Untuk bagiannya, kita kembali ke cell out. Lalu stop recording. Nah, untuk mengujinya, kita kembali ke marketing dulu. Kita hapus data yang ada di marketing. Kita kembali ke sheet pegawai. Lalu kita terapkan shortcut key yang tadi sudah kita masukkan, yaitu Ctrl+Shift+N. Nah, lalu kita kembali ke sheet marketing. Di sini sudah terisi secara otomatis daftar pegawai-pegawai yang bekerja di bagian marketing. Lalu kita juga harus mengisi pada bagian teknisi, gudang, penjualan, dan produksi. Maka kita hapus dulu data yang ada di sheet marketing ini. Kita kembali ke sheet pegawai. Lalu kita buka Visual Basic. Scroll ke bawah ke bagian Modules. Kita buka. Lalu kita copy. Ini adalah record makro bagian marketing tadi. Ctrl+C. Lalu Ctrl+V. Kita ganti ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian teknisi. Kita masukkan teknisi. Kalau yang tulisannya marketing, kita ganti teknisi. Kita lakukan lagi sebanyak jumlah bagian yang harus kita record makronya. Selanjutnya adalah bagian gudang. Kita ganti dengan gudang. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah bagian penjualan. Marketing kita ganti penjualan. Penjualan. Lalu yang terakhir adalah bagian produksi. Kita ganti dengan produksi. Produksi.
Oke, karena sudah selesai, jangan lupa untuk Ctrl S untuk di save terlebih dahulu, lalu kita close Visual Basic-nya. Kita kembali pada si pegawai. Kita akan coba untuk mengaplikasikan shortcut key Ctrl Shift M. Ctrl Shift M. Di sini akan sudah terpilah-pilah, maka kita akan mencoba untuk mengeceknya ke sheet marketing. Di sini adalah data seluruh pegawai yang bekerja pada bagian marketing. Lalu teknisi, lalu pada gudang, lalu penjualan, lalu yang terakhir adalah bagian produksi. Oke, kita sudah berhasil untuk menjalankan makro dengan shortcut key Ctrl Shift M. Lalu untuk misi yang ke-8 atau misi yang terakhir adalah membuat surat pemberitahuan dan ucapan selamat bagi para pegawai yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Kita lihat kembali pada petunjuknya. Di sini tertulis tidak ada batasan. Gunakan cara sekreatif dan seefisien mungkin. Maka saya akan memfilter terlebih dahulu. Kita akan uncheck list pegawai yang bekerja kurang dari 15 tahun. Klik OK. Nah, lalu kita select datanya. Kita Ctrl C. Kita buka sheet baru. Kita beri nama pegawai lebih dari 15 tahun. Lalu kita Ctrl V. Oke, ini adalah data pegawai yang bekerja lebih dari sama dengan 15 tahun. Lalu kita save terlebih dahulu Excel ini. Lalu kita beralih ke Word. Kita buka Word. Oke, sebelumnya kita harus copy. Kita copy format suratnya. Ctrl C, kita ke Word, kita Ctrl V. Oke. Lalu kita ke tab Mailings, klik bagian cell recipient, use an existing list. Lalu kita pilih Excel yang tadi kita isi datanya. Open. Lalu pilih pegawai lebih dari 15 tahun. Klik OK. Lalu kita ubah nama depan, insert merge field, nama depan, kita ganti semuanya. Oh, maaf. Nama belakang, lalu alamat, gaji plus bonus, gaji bonus 15 tahun mengabdi. Lalu yang terakhir adalah email. Jangan lupa untuk bold. Kita bold terlebih dahulu.
Oke, lalu selanjutnya adalah kita preview result. Nah, di sini sudah keluar data pegawai yang bekerja lebih dari atau sama dengan 15 tahun yang mendapatkan gaji serta bonus 10%. Lalu kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat seluruh nama-nama pegawai. Oke, sekian pengerjaan tugas KSI kedua, yaitu menyelesaikan problem Excel dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sejahtera bagi semuanya.